Gini, saya pernah ini loh, nemukan teks di Maktabah Syamilah, ada penjelasan tentang At-Ta'alimul Quran Al-Kamilah. Apa itu? Oh, itu gini itu. Maksudnya yang saya tanyakan bukan maksud dari Ta'alimul Quran Al-Kamilah, tapi apa komponennya? Apa saja komponen-komponennya kan? Komponennya itu loh, apa saja. Oke, mungkin saya juga ingin merujuk pada surah Taha ya, ayat 124. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Hafid itu penjaga HP maksudnya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Itu lanjutan ayatnya. Begini. Karena Al-Qur'an itu, kok serius banget sih kamu merhatikannya? Karena Al-Qur'an itu adalah sebagai guided book, ya. You beli HP kan? Beli HP kayak gini kan? Setiap HP yang baru kecuali yang second nih ya, setiap HP yang baru itu pasti ada buku petunjuk penggunaan HP-nya. Al-Qur'an itu ibarat gadget itu, dia buku petunjuk penggunaannya itu. Lah kita manusia ini laksana gadgetnya ini. Kalau tidak sesuai dengan penggunaan petunjuk yang ada, bisa rusak itu. Begitu juga manusia. Kalau manusia ini digunakan tidak sesuai dengan buku petunjuk yang ada dalam Al-Quran, itu bisa-bisa kita rusak. Makanya di sana dikatakan tadi ya, faman a'radu an dzikri, sapa wong. Jawa nih ngerti ora? Sapa orang se berpaling. Berpaling cak madurenan apa? Atole. Atole dari Al-Quran. Dia tidak perhatian, dia tidak kembali kepada Quran, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber nilai, sumber ajaran. Maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Oh, diin susah. Sumpek. Urip nang alam dunya iki yo sumpek. Serba gak penak. Gitu. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pacar rapat ki ngelari kiamat. Dalam keadaan a'ma, buta. Kompol dalam keadaan buta. Ngucak seorang gelak nih ya. Padahal tak buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Gula nih kan dibangkitkan dalam keadaan kompol ban orang-orang sebuta sik ring gula nang alih. Pikir-pikir ayat ini ya. Ini campuran ya. Mon empian nikah, mon esora maca Al-Quran, raja nengak HP, kelar enten, ngolati. Bisa ndak lihat? Panas ya? Panas. Tapi kalau duit ratusan gedenya segini, rodo adoh, agak jauh, sejuk. Pandang. Iya, pandang lagi itulah. Itu malesnya orang. Jadi kalau misalnya a'radu an dzikri, nek ono duwite sergep ngaji, nek ora ono males-malesan. Jadi sing padang sejarah gelak itu bukan persoalan pahalanya, jelas duite. Itu makanya kalau baca Quran jangan hanya orientasinya material atau tadi pahala, tapi ya tadi apa yang kita baca itu, apa yang kita dapat dari Al-Quran itu agar menjadi buku petunjuk tadi. Kembali kepada yang jenengan tanyakan, nilai-nilai ajaran prinsipil apa yang ada dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu kan disebut sebagai kitab yang sempurna, syamil, kamil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pertama adalah dalam Al-Quran itu ono ajaran sing disebut at-ta'awun al-ijtimai. Relasi sosial. Kerjasama sosial. Sampean ngundang saya. Ini kan sampean bayar. Ya kan? Bayarnya dengan ya tak terhingga lah. Namanya tak terhingga ya tidak ada bayarannya, ya kan? Itu kan luar biasa. Ini namanya ta'awun al-ijtimai. Anda membantu tetangga, ta'awun al-ijtimai. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau sekiranya itu menimbulkan permusuhan, enggak usah ikut-ikutan.
Tapi kalau sekiranya membangun integritas ketakwaan, hadir di situ. Ngaji hadir, datang ke bening, datang ke majelis taklim. Termasuk adalah mujalasah Zoomiyah, webinar. Ya kan? Itu penting itu. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada ajaran hurriyah ad-diniyah. Contohnya surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dari awal sampai akhir itu hanya berbicara satu tok itu saja. Hurriyah diniyah. Jadi la ikraha fid din itu kalau dalam konteks berbeda agama. Tapi kalau sudah masuk Islam ya harus dipaksa. Gimana sih? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi paksanya itu sesuai kemampuan. Jadi kalau anak kecil kira-kira ya baru kuat puasa sampai zuhur ya enggak usah dipaksa sampai maghrib, keblenger, iso mati kan gitu, ya kan? Jadi sesuai kemampuannya gitu. Kalau sampean enggak kuat naik haji, ya paling enggak nikah dengan Bu Haji. Itu kan bisa juga kan naik haji kan, ya kan? Disebut gitu. Pak Kaji juga. Pak Kaji juga karena sudah naik Bu Haji ya itu. Itu namanya al-hurriyah ad-diniyah. Yang ketiga adalah al-ittihad al-basyari. Ya, persatuan atas nama kemanusiaan. Jadi kalau ada ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ini melewati sekat-sekat agama, melewati sekat-sekat teritorial kenegaraan. Kalau kita umroh, tawaf, di situ ada orang kebelenger. Kelenger maksudnya bukan kebelenger ya. Ada orang kelenger, pingsan. Nggak usah ditanya. Indonesia, Amerika, India, nggak usah ditanya. Apalagi ditanya. NU, Muhammadiyah, persis NU, persis Muhammadiyah atau tidak persis sama sekali. Jangan ditanya. Langsung. Selama itu manusia, tolong dia, bantu dia. Sama-sama muslim. Apalagi jelas-jelas sama-sama muslim ada di situ. Itu namanya ittihad al-basyari. Nah, itu penting itu. Yang berdasarkan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga itu adalah al-i'tidal an-manhaji. Memiliki sampean ingat banget ya. Tapi kalau utang kok lupa ya. Ya, memiliki paradigma atau manhaj berpikir yang moderat. Moderat itu ditegaskan dalam Al-Qur'an kuntum khairu ummatin. Keliru ayatnya. Gimana ayatnya itu? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu berbicara tentang spirit bagaimana menebar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tetapi ayat yang berbicara tentang ummatan wasata. Ya. Jadi coba kita lihat dulu. Litakunu syuhada 'alan nas ya. Kita cari itu di Syekh Google ya, guru digital kita ya. Wasaton. Oke, ya. Kita nanti pasti akan ketemu ini wasaton. Coba wasaton. Akan kita temukan di dalam wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Itu. Jadi bagaimana kita ini dijadikan oleh Allah? Ini kalimatnya ja'alna, bukan khalaqna. Kalau ja'alna itu artinya ada proses di situ yang sifatnya natural, ya, tabi'iyah. Yang kita buat, yang kita usahakan sesuai dengan kemampuan kita. Ummatan wasata. Umat yang moderat. Umat yang moderat ya tadi dia ummatan wasata itu al-wasat itu bainal ifrat wa tafrid. Al-ifrat huwa at-tatarruf. Dia terlalu entengan orangnya, nyepelehkan. Orang sering menerjemahkannya liberal. Kemudian yang kedua bainat tafrid. Tafrid itu at-tasyaddud, ekstrim. Ini juga tidak boleh. Misalnya konsep al-i'tidal an-manhaji ini diterapkan dalam konteks sholat ya misalnya. Orang sakit. Orang sakit ini kok nggak sholat, alasannya sakit. Nggak bener. Karena dalam kondisi apapun sholat itu masih bisa dilakukan. Kalau tidak bisa berdiri, qa'idan. Kalau tidak bisa qa'idan, muttaji'an. Kalau tidak muttaji'an, ya mustalqiyan. Kalau tidak mustalqiyan, musyiran. Kalau tidak, ya disolati. Kan gitu. Itu. Nah, ini
gradasi yang diajarkan oleh syariat untuk tetap kita melakukan sholat. Kan gitu. Itu kita tetap harus sholat. Tapi juga tidak benar ketika kita sholat semaksimal mungkin dengan berdiri, padahal kondisi fisik kita tidak kuat. Kuatnya hanya musyirat, tetap memaksakan diri untuk berdiri. Tidak boleh, itu namanya tasyaddud. Nah itu, jadi itu namanya konsep moderat. Cara berpikir moderat juga begitu. Al-i'tidal al-manhaji. Tidak fanatik ya? Ya, tidak fanatik. Dia moderat, tengah-tengah dia. Tapi tidak semua yang di tengah-tengah itu enak. Khairul umur awsatuha itu dalam konteks kebaikan mungkin, tapi dalam konteks makanan donat itu tidak enak ya, karena tengah-tengahnya donat itu bolong, tidak ada isinya ya. Itu makanya ketika kita berbicara tentang fanatik di dalam bermadhab saja, itu fanatik madhab kan tidak boleh. Iya, karena imam-imam madhab saja sudah mengajarkan tentang relativisme madhab itu. Gitu. Mereka tidak pernah mengajak ikutilah saja. Iya, kan sudah ada ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Itu tentang relativitas ijtihad. Bahwa ijtihad itu dhanniyun, ya. Memiliki kebenaran yang relatif. Ada kalanya benar, ada kalanya tidak. Tapi tidaknya pun itu berpahala. Kalau kata Kiai Afif di dalam sebuah status Facebooknya, itu beliau mengatakan salahnya mujtahid itu bagian dari ijtihad. Kalau kita enggak, kita ini mujtahid tidak, muqtasid juga tidak, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Kita ini bukan mujtahid pemula, tapi juga tidak pada level muqtasid yang sudah pencapai puncaknya, kan juga enggak. Kita ini la haula wa la haula. Kata ring matur ala wala. Ala wala. Nah itu. Enggak bendera. Tak atas tak kaboba. Itu. Itu at-tasamu al-khuluqi. Punya perangai yang toleran. Ini penting nih, nilai-nilai toleransi. Ya, kalau kita lihat misalnya di dalam surah Al-Maidah ayat 5 ya. Ketika berbicara tentang bagaimana Allah membolehkan kita orang muslim mengkonsumsi makanan non-muslim. Selama menu makanan tadi itu tidak dilarang secara nasiyah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, taruhlah bukan anjing, bukan babi, bukan bahaim mungkin ya. Tapi misalnya disuguhi donat, ya makan aja. Meskipun saat ini saya tidak dapat menu apa-apa di sini nih. Mungkin karena dan dianggap perlu ditanyakan ya. Tadi karena kita bertamu ke orang kafir, kita disuguhi makanan yang enak, kita tidak perlu ditanya. Ini tadi buatnya bagaimana? Bisa langsung dimakan. Anda baca basmalah apa Anda suci apa Anda? Nggak usah. Selama itu bukan persoalan-persoalan yang muharramah, ya, qat'iyan, bukan yang diharamkan secara qat'i, nggak apa-apa. Itu masih bagian dari al-ma'qulu syar'an yang bisa dimakan oleh secara syara, itu nggak masalah. Nah, itu. Mungkin konteksnya kalau yang di Indonesia yang tidak berdampingan dengan non-muslim, enak, tidak akan ada seperti itu. Tapi ketika kita di setiap harinya itu dia maksud saya. Jadi ayat-ayat termasuk adalah ayat 5 surah Al-Maidah tadi itu konteksnya bisa di luar negeri di mana muslim itu minoritas gitu loh. Jangan selalu bayangkan kita ini mayoritas. Aghlabiyah itu di beberapa wilayah saja seperti di sini Indonesia. Di luar sana itu saya pernah membaca itu orang muslim itu hanya rub'ud dunia ini. Rub'ul alam. Ini hanya seperempat saja isinya itu. Itu. Artinya apa? Ada penganut agama lain di situ. Itu. Jadi kalau kita berinteraksi dengan mereka, tidak bisa kemudian seperti itu. Al-Quran saja membenarkan kok gitu. Kemudian selanjutnya adalah tentang al-infita al-misliki, ya, atau cara pandang memahami Islam itu secara inklusif, open minded, berpikir terbuka. Ayat kan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau memang Anda tidak tahu ilmunya, tidak usah komentar. Gitu loh. Kita ini tahu ilmunya enggak? Kok komentar dari tadi ya? Jangan-jangan nggak tahu juga ya. Tapi nggak apa-apa lah sebisanya. Balighu anni walau ayah, ya kan. Sampaikanlah meskipun hanya dengan ayahnya. Maksudnya ayahnya yang menyampaikan satu ayat gitu kan. Ayahnya yang menyampaikan satu ayat. Maksudnya begitu. Jadi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berpendapat, memberikan pandangan, memberikan penjelasan kalau sekiranya tidak tahu ilmunya. Artinya belajar dong kepada orang yang memiliki ilmu yang di luar bidang kita gitu loh. Itu penting itu.
Kalau saya tidak tahu, tanya kepada antum. Antum tidak tahu, tanya kepada orang lain. Jangan tanya kepada saya juga nggak tahu. Itu masalahnya. Jadi kalau kita sakit, tanyanya jangan ke kiai, ya pasti dikasih suwo. Tanyanya ke dokter. Nah itu, dia tahu mendeteksi. Dokternya aja juga tanya, Mas sakit apa? Loh, kan repot ini ya kan. Tinggal jawab aja. Siapa dokternya? Yang sakit apa yang? Ya dirinya sendiri dulu menginformasikan mana keluhan yang sakit, baru dokternya mendiagnosa gitu. Ya itu bagian dari infita al-maslaki. Kemudian at-takaful al-mali. Kita perlu seiyek seekoproyo, kata orang Jawa. Apa itu? Hidup bergotong royong, kemudian saling menjamin keberlangsungan hidup satu sama lain. Jadi sokongan. Mun mbak saya miskin, kok saya nyumbengah. Mun kok saya soki, mbak saya miskin, kok saya nyumbengah. Akun ya. Itu hanya contoh ya itu. Jadi saya misalnya yang alim, yang ngajarkan kepada yang bodoh belajar kepada yang alim. Itu contoh. Tahu bos. Misalnya ini bukan apa ya, bukan tahadduts bin ni'manda, cuma sekedar for example aja. Oke, kemudian yang ketiga adalah yang ketiga terus dari tadi. Ketiga dari terakhir, ya ketiga dari terakhir ini. Jadi tadi kan at-takaful al-mali, adanya zakat, infak, sedekah, wakaf dan seterusnya itu bagian dari at-takaful al-mali. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilul mahrum dalam ayatnya. Pada harta mereka-mereka yang kaya itu ada hak orang-orang fakir, orang miskin, orang papa dan sebagainya. Ya. Wat'imul qani' wal mu'tar. Kemudian banyak sekali. Ya, wal yunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Ayat-ayat itu banyak sekali tentang at-takaful al-mali. Kemudian yang kedua dari terakhir, at-ta'atuf ya al-amali. Bagaimana mengajarkan Islam itu dengan pendekatan-pendekatan yang soft, yang lembut, yang humanis, yang persuasif. Berdasarkan nilai-nilai kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan Rasulullah mendakwakan Islam itu dengan cara-cara kekerasan, mungkin Islam tidak sampai sekarang. Ya. Tapi karena pendekatan yang khuluqiyah, yang berdasarkan pada perangainya, keluhuran akhlak, innaka ala khuluqin azim, itulah yang kemudian Islam itu eksis hingga sekarang. Jadi Islam itu mengalami, di satu sisi dia difusi itu namanya berkembang dari tempat. Ya, lahirnya Islam hingga ke Nusantara, bahkan hingga ke belahan dunia lain. Di satu sisi Islam itu juga mengalami evolusi, perkembangan pemahaman dari zaman kenabian hingga zaman sekarang ini gitu. Tidak mungkin Islam itu tidak berkembang, tidak mungkin, karena bagaimanapun ya Islam itu relevan, sholihun likulli zaman wa makan, memiliki relevansinya dengan setiap tempat dan waktunya, kondisinya gitu. Yang terakhir at-takamul al-ilmi, perlunya integrasi keilmuan. Nah itu, ini scientific integration itu penting ya. Kenapa? Karena problematika kontemporer ini semakin complicated, semakin kompleks, semakin ya problematik gitu. Karena itu kalau hanya didekati dengan satu perspektif, satu metodologi, satu pendekatan, ini mungkin tidak cukup, tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Maka harus menggunakan berbagai metodologi, berbagai pendekatan, berbagai perspektif, tapi muaranya adalah maqasidus syariah itu. Mungkin antum sebagai alumni Ma'had Ali Sukerjo sudah belajar tentang maqasidus syariah itu, ya kan? Belajar dulu. Kalau dulu ingat enggak apa-apa, yang penting sekarang lupa kan gitu. Gitu. Jadi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat misalnya. Ya, marajal bahrain yaltaqiyan. Bagaimana kita mampu meneliti tentang laut yang bertemu itu? Satunya azbun furatun wa azbun, ya. Furatun wa milhun ujad. Azbun furat wa milhun ujad. Bagaimana ini? Bukan kemudian ambil air ditaruhlah garam di situ. Itu kan kita orang pesantren, ya kan? Bukan itu. Itu diteliti. Bagaimana unta punuknya itu katanya menyimpan air di mana dalam durasi 4 sampai 6 hari dia tidak akan mengalami kehausan. Berbeda dengan kita, sehari saja puasa sudah gak kuat. Ini perlu adanya riset. Ya. Nah, ini penting kolaboratif ini ya. Pendekatan yang satu sama lain saling bersinergi untuk menemukan riset-riset sebagaimana itu sudah menjadi i'jaz ilmi dari Al-Quran itu sendiri. Makanya penelitian itu sangat penting ya. Penting itu. Menemukan hal seperti tadi. Ya,
Kalau bisa pesantren itu punya lembaga riset. Ada di Sukorejo itu ada lembaga Ada. risetnya, ada. Ya, ya penting itu. Tapi tidak hanya meneliti tentang laksana bahsul masail, masalah yang dicari kemudian dibuat sendiri, diselesaikan sendiri. Jadi menemukan temuan-temuan yang memang ada dalam Al-Quran, tapi kita temukan di dalam realitas saat ini. Itu penting itu. Kalau di Sukorejo itu sudah lengkap, lembaga bahsul masail itu lain. Kalau yang Lain. riset-riset seperti tadi itu dikaji di universitasnya. Oh, itu. gitu Makanya itu mahasiswa itu setiap mau lulus wajib Melakukan riset-riset, penelitian seperti skripsi, tesis, dan alhamdulillah sebagainya. hasil risetnya mereka semuanya bagus-bagus dan Kontributif ya terhadap perkembangan Indonesia pada umumnya. karena mereka sudah memang diarahkan dan dibimbing, Termasuk antum salah satu pembimbingnya itu. membimbing dalam Skripsinya tadi itu. yang penting bukan dalam kesesatan ya. Oh iya, insya Allah enggak lah. Ya kan. Gitu tentang at-ta'alim al-islamiyah atau al-Qur'aniyah yang itu menjadi mabadi mestinya li hayatina ya di dalam prinsip kehidupan kita. Barangkali itu Tat. Capek Ya. Tat. Terima Jangan kasih, banyak terima berkomentar karena lisanmu harimaumu. Daripada kita didatangi harimau, mending dilasani lisan ya kan. Kira-kira lisanmu harimaumu. Allah. Mulutmu adalah Harimau. harimaumu. Maka jangan banyak komentar. Nanti orang pada takut ya kan. Karena kita laksana harimau kan gitu. Jadi diam saja gitu. Diam saja. As-sumtu dhahab. Diam itu adalah emas, tapi tidak setiap yang diam itu emas. Jadi kalau ada batu diam di situ, oh ini emas, bukan ya. As-sumtu dhahab itu diam itu emas, ibaratnya punya nilai qimah aliyah, samiyah, punya nilai yang tinggi. Nah, itu. Oke, terima kasih. Kita jumpa di lain waktu lagi. Insyaallah. Lapar juga nih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.